Salah satu cara mengelola pengeluaran rumah tangga adalah mengurangi budaya konsumtif. Sedini mungkin anak harus diberi pengetahuan dan diberi tanggung jawab mengenai pengelolaan uang saku atau uang jajan. Orang tua dan anak harus kompak dalam mengurangi budaya konsumtif. Jadi kita melakukan pembelian suatu barang atau jasa bukan karena menurutnya hawa nafsu nih Mbak Wina, Mbak Wina, lebih mesra, tapi berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan. Kalau saya gini, kalau keinginan dilarang nanti akan dilanggar. Oh gitu ya. Jadi kalau nanti balik yang tadi otoriter jadi itu kalau ya. keinginan, kenapa nggak kita sediakan tabungan khusus untuk memenuhi keinginan tadi? Karena ternyata saya perhatikan pada saat berinteraksi dengan anak-anak ini menarik dan dikasih nih dikasih, aku pengen belinya mainan yang harganya mahal. Ya udah nabung deh, udah nabung terus dikebeli. Tahun pertama dia beli, tahun kedua udah tahun lalu. Ya udah deh, tahun ini nggak jadi belanja, bisa ngomong kayak gitu. Jadi buat saya, oh berarti itu tadi pada saat dia dapat angpau lebaran atau uang saku, berekspektasilah supaya anak ini membuat kesalahan keputusan dalam keuangannya, mumpung masih kecil-kecil kesalahannya ya, supaya nggak bikin kesalahannya pada saat sudah dewasa gitu. Jumlahnya pun masih bisa ditoleransi. Jadi kalau kita sering saya mendengarkan kalau ngomongin uang sama anak, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dipenuhi, keinginan nggak boleh gitu. Pertanyaannya gini, emang orang dewasa gitu? Enggak kan ya? Justru kita kerja keras supaya kebutuhan terpenuhi semuanya, keinginan kita upayakan gitu loh. Terpenuhi juga. Kalau begitu kita jujur aja pada anak kita, karena kan kita jadi contoh. Mama pengen liburan rame-rame, jadi mama kerja 3 kali lebih keras supaya uangnya bisa terkumpul, kita bisa liburan sama-sama. Jadi anaknya lihat, oh ternyata untuk bisa memenuhi keinginan harus jadi kayak bonus. Tapi bukan yang semua keinginan tercapai saat ini juga, tapi bukan yang kayak gitu. Jadi saya lebih suka seperti itu. Perlu ada saving buat keinginan juga, itu bisa diberikan pengertian kepada anak. Tapi bijaksana dalam mengelolanya ini ya. Jadi kan tadi kita kasih contohnya tadi si angpau lebaran atau angpau hari rayanya gitu ya. Ini tadi Mbak Novita sempat singgung tentang uang saku. Buat saya uang saku itu adalah training ground yang paling mudah. Kenapa? Karena rutin, sehingga ketika dia membuat kesalahan kecil-kecil kelihatan. Bicara jumlah uang saku. Secara nominal terus terang nggak bisa ditentukan berapa, karena tiap kota akan punya toleransi yang berbeda-beda ya. Tiap sekolah pun akan berbeda-beda, setiap keluarga pun akan berbeda-beda. Jadi kalau di keluarga saya kebetulan nih, dari tahun zaman dulu banget, waktu anak pertama baru kelas 1 SD, dia dapat 10.000 hanya di hari Jumat. Jadi hari lainnya Senin sampai Kamis dia bawa bekal dari rumah, hari Jumat dia bawa 10.000. Jadi agak longgar, bisa jajan gitu ya. Dia bisa jajan. 10.000 itu saya bilang, Mas, 10.000 itu nanti belanjain makanan, sisanya kasih mama kita tabung ya. Gitu. Pelit banget sih mamanya, katanya hari Jumat udah 10.000, bisa bagi 2 lagi ya. Habis itu dia belanjain minggu pertama misalnya 10.000 kembali 5.000. Minggu kedua kembali 4.000. Minggu ketiga kok cuma kembali 2.000. Saya tanya, kenapa cuma kembali 2.000? Terus dia bilang, Mama, aku kalau Jumat itu ikut Jumatan. Aku pengen masukin ke dalam kotak amalnya. Jadi anak SD sudah bisa mengambil keputusan. Kan yang penting adalah dia sendiri. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh loh. Dia mengambil keputusan sendiri dari 10.000 itu, 5.000 dia belanja makanan. Tapi dia melihat ibunya juga kali. 3.000 dia masak. Benar nggak sih? Yang lucu di kelas 4 dia protes. Ayam itu harganya udah naik dari 3.000 ke 5.000. Ayam jajanan di sekolah. Di sekolah ayam goreng. Jadi kan dia mengalami inflasi tanpa kita harus bikin kuliah 30 menit tentang apa itu inflasi. Nah itu tadi saya bilang, konsep-konsep keuangan itu bisa diajarkan kalau uang itu memang jadi bahasan yang normal dan sehari-hari banget. Kalau dia bisa cerita, tahun lalu harganya 3.000, sekarang 5.000, oh itu namanya inflasi, Mas. Kita bisa ngomong gitu, tapi kalau inflasi adalah kenaikan sejumlah makanan. Jadi pada saat kelas 4, uang sakunya naik jadi 20.000. Waktu SMP dia bilang, aku tuh harus beli paket data, pakai pulsa, jadi aku nggak bisa lagi cuma 20.000 setiap minggu. Tahu nggak? Aku punya ini nih pengalamannya juga mau di-share. Anakku yang gede, ketahuan nih sekarang. Anakku yang gede usia berapa ya? Usia berapa? Sudah kuliah. Sudah kuliah. Sudah selesai ya kuliah. Sudah dong. Jadi nggak apa-apa. Berarti kan seperti santan, ya kan? Jadi semakin tua semakin kental. Sedih deh banget deh gue. Nggak apa-apa, harus happy. Kita di happy parenting. Jadi dia waktu kuliah di Sydney, diajarkan bagaimana menghemat dari kecil, bagaimana bisa membedakan dan lain sebagainya. Sudah di training, dilatih dari kecil. Dia pinter banget loh. Ada satu temennya, ini pinter tapi kasihan buat temennya itu. Beli baju itu nggak pernah dipakai untuk dicuci. Jadi dia beli baju itu langsung dibuang. Jadi nggak mau dicuci. Oh gitu. Karena dia nggak mau cuci. Dia nggak mau nyuci dan dia nggak tahu cara mencuci baju, nggak tahu cara mengoperasikan mesin cuci, bukan cuci sendiri loh. Ada dryer di situ. Jadi saya bilang,
Bajunya itu juga semuanya branded. Jadi benar-benar dibuang masuk tempat sampah dan dia beli sekaligus untuk 1 minggu. Ini mengelola uang seperti apa? Bukan karena kebetulan dia punya uang yang lebih dibandingkan dengan teman-teman dengan finansial yang jauh dari cukup, tapi maksud saya orang tuanya kan tidak akan Jadi hidup. life skill-nya kurang. Life skill-nya yang life bukan skill-nya. kurang lagi kalau menurut saya ya. ada malah Khusus ya. di dalam aspek untuk mengelola uang ini yang menurut saya sangat-sangat miris. Akhirnya anak saya yang harus mengajarkan, kamu daripada kasih buang ke tempat sampah, saya kan ambil nih, saya cuci untuk buat saya pakai. Serius dia melakukan itu. Kenapa nggak saya cuciin saja, kamu yang pakai lagi, tetap bersih dan tetap sama kok. Akhirnya dia malah melatih temennya supaya ini mencuci dan dipakai lagi dan disetrika ternyata juga tetap bagus. Pelan-pelan terus dia masuk dan diajarkan bahwa mengelola uang, mengelola barang kamu itu tidak sesulit yang kamu bayangkan. Betul. Jadi dibilang berhasil, tapi akhirnya aku nggak dapat baju yang branded lagi, Mam. Karena temannya udah pinter Tapi dia menyelamatkan 1 jiwa katanya Tapi dalam mengelola uangnya. Pada saat punya skill mengatur uang, itu ternyata panjang efeknya kemana-mana. Mbak Novita Dia nggak pasti ketemu Mbak Wina sih ya, ibunya ya. Tapi kan jadi kan Mbak Novita ya, jadi kan anak ini jadi lebih tahu cara mengendalikan diri. Betul. Dia bisa say no kalau dia nggak setuju, dia bisa mempengaruhi orang Tapi setuju, lain. Iya. setuju. Temannya itu pun juga setelah diajarkan seperti itu berpengaruh dengan studinya, Pasti. berpengaruh dengan cara dia. Karena itu mengambil keputusan habis itu kan. Iya. Dalam cara dia untuk memilih restoran yang tadinya spendingnya kemana aja. Dikasih gitu, kartu dengan kredit belanja. ini ya, suplemen Jadi- lagi barangkali kan. Jadi bisa tidak unlimited. terkontrol ya. Kalau Mbak Novi nih kayaknya keinginannya banyak sih kalau ngelihat dari Mbak Novi. Katanya kan tadi nggak apa-apa. Boleh kan? gitu. Tapi Saya diundang khusus untuk kasih statement itu kayaknya. Tapi nggak boleh lebih besar pasak daripada Jadi tiang. ada kan? prinsip-prinsip yang tidak bisa Iya. dilanggar, tapi nggak berarti keinginan nggak boleh dipenuhi. Kita Betul. upayakan, malah kita Betul. perjuangkan. Betul. Ada Iya. kedisiplinan tersendiri yang Mbak Novi sendiri yang tanamkan kepada anak-anak. Tentunya, malah jadi anak-anak saya dua-duanya ini jadi kayak pelit banget kata temen-temennya karena mereka bisa mengatur banget, memilih gitu loh. Kalau memang jadi misalnya mereka dikasih kartu kredit 1 gitu ya, nanya dulu yang di sana diskon nggak? Indonesia kita kan sangat-sangat apa ya, restorannya itu kerjasamanya dengan kartu Dengan kredit kartu kredit apa banyak. gitu. Betul. Dia nanya Di dulu sana diskon nggak? Ada diskon 50% nggak? Oh enggak ya, 30% enggak, jadi deh nanti tunggu aja dia kalau lagi diskon baru ke sana. Jadi mereka sangat memilih, bukan artinya menghabiskan, karena sale juga bisa dan diskon itu juga bisa membuat anak-anak jadi konsumtif. Jadi mereka juga bisa memilah dan memilih. Tapi menurut saya itu semua dimulai dari dini. Memang bisa kita mulai sekarang pada saat anak-anak sudah usianya SD atau SMP, tapi sebaiknya memang dari dini. kecil ya. Dari Kalau usia sampai PAUD berarti Mandovita. sangat-sangat dari mulai mereka keluar dari tubuh saya sudah lakukan, sudah lakukan dari mulai penggunaan listrik, Iya, betul. air, Listrik di telepon. kamarnya. Oh, saya pernah loh, Air saya di pernah kamar pergi mandinya. jadi pembicara di sebuah universitas. Setelah selesai acara, ada seorang anak mahasiswa yang nyamperin saya dan bilang, "Ibu, terima kasih, saya jadi baru tahu listrik itu bayar." Oh my God. Itu Itu di sebuah- level, mahasiswa, kuliah ya? di level kuliah Mahasiswa. ya. Jadi itu kan urusan ada kayak disconnected antara orang tuanya sama dia. Mungkin kamu belajar aja terus. Dikira gratis kali Kamu listriknya. belajar terus, tapi kamu nggak usah tahu yang lain gitu kan? Nggak bisa juga. Nanti kalau udah dewasa dia nggak tahu loh itu bayar semuanya. Dia marahin nanti, "Mah, kenapa baru kasih tahu nih gajiku habis 1/4 hanya buat listrik?" Karena AC-nya nyala terus 24 jam. Kalau dari kita bicara dari keluarga level menengah ke atas gitu ya, yang mungkin akan memberikan kartu kredit atau mungkin kartu debit, itu gimana sih Bang lihatnya? Saya cenderung kalau kartu kredit enggak, tapi mungkin ada keluarga yang memutuskan. Kalaupun iya, yang perlu kita sadari kan adalah konsekuensinya. Ya. Jadi nggak ada dilarang memberikan kartu pada anak juga nggak ada. Tapi konsekuensinya apa? Apakah si anak ini tahu bahwa ini adalah meminjam uang pada bank dan harus dibayar? Atau di usia pada saat kita melihat bahwa tanggung jawab dan usia Sudah cukup, sudah sesuai sejajar, apa sudah belum? seimbang. Mungkin kalau tahu umurnya berapa, Mbak Novita kali yang lebih ahli umur berapa sih, dia sudah cukup mengerti tentang
tanggung jawabnya menggunakan kartu kredit suplemen. Tapi kalau saya merasa kartu kredit itu harusnya nanti kalau dia sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, sehingga tanggung jawab dia untuk bayar sendiri. Nggak bisa kamu gesek-gesek terus ayah yang harus bayar gitu. Kalau kartu debit, kalau itu kartunya rekeningnya dia sendiri mungkin sudah bisa. Saya dengan anak-anak sih belum pakai kartu debit ya, tapi mereka tahu misalnya kalau kita pergi grocery shopping, saya punya satu kartu debit yang memang saya pakai kalau grocery shopping. Jadi mereka tahu kartu yang itu mama selalu isi uangnya sekian untuk grocery shopping. Dan bahkan terakhir di kemarin libur lebaran tidak ada pembantu, tidak ada asisten apa-apa, tidak ada supir. Semua pulang. Mereka mengerti bahwa ketika kita pergi ke sebuah restoran, drama ya. Pada saat drama. Jadi pada saat pergi ke sebuah restoran misalnya menghabiskan 500.000 untuk makan berlima karena anak saya 3 dan yang paling besar makannya 2 kali porsinya anak laki kan gitu ya. Tapi pada saat kita ini pergi, kayaknya perlu tema khususnya 2 tema porsi. sendiri. Pada saat pergi grocery shopping membelanjakan sejumlah makanan 500.000, terus ayahnya komentar, ini kita belanja grocery shopping 500.000 bisa makan 5 hari loh. Terus mereka semua yang mereka menyadari gitu itu ya. Jadi dia bisa membandingkan value. Nggak berarti kita nggak boleh makan ke restoran, tapi jadi kita tidak makan ke restoran setiap hari 3 kali sehari gitu. Dengan cara seperti itu, jadi anaknya bisa memilih kapan kita makan di rumah, kapan kita mesti belanja, kapan kita memang celebrate something di restoran yang lebih mahal. Seperti itu kapan membuat berbagi, kapan berbaginya harus juga. berbagi, Itu membuat jadi apa ya, lebih balance karena saya juga nggak ngelihat apa ya, harus ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Uang harus jadi bahasan sehari-hari karena kita juga hidup sehari-hari dengan uang. Dan artinya antara orang tua sama anak juga harus merasakan, aduh salah kayaknya kemarin keputusan itu, salah kayaknya ngajarin itu kemarin. Jadi tidak ada titik statis, bergerak terus. Ilmu belajar uang sama anak itu 5 tahun yang lalu sama sekarang aja udah beda banget Mbak saya. Karena anaknya membesar terus kan, oh saya belajar yang baru kebutuhan lagi juga dari semakin dia. banyak. Juga semakin banyak. Kita akan lanjutkan obrolan ini, pemirsa, masih banyak bahasan menarik lainnya, tetaplah di Happy Parenting.